Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok Chat Doa. Di sini kami akan memperkenalkan dan menjelaskan aplikasi yang kami bangun, yaitu bernama Chat Doa. Perkenalkan, saya Olivia dengan NIM 135217071. Nama saya Godwin Audris dengan NIM 135210062. Nama saya Ahmad Mahardika Nurahyo Pratama dengan NIM 135211070. Oke, jadi di sini aplikasi Chat Doa adalah aplikasi chatbot. Kami menggunakan stream matching dengan algoritma KMP, Knowledge Knowledge Spread, dan juga BM, Goyekmo. Nah, algoritma ini itu digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang dimasukkan oleh user. Lalu kami juga ada fitur untuk menambah dan menghapus pertanyaan dari database. Selain itu kami juga ada fitur untuk kalkulator dan juga menentukan hari dari masukan date atau tanggal. Lalu di sini kami juga bisa menambah dan mengurangi history chat dengan menggunakan new tab. Mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai new tab ini. Jadi di sini kami bisa menambahkan history pertanyaan dengan room yang berbeda. Jadi di sini misalnya ada satu room bernama tab 1. Kemudian jika kita ingin membuka chat yang lain, kita bisa menambahkan dengan new tab. Kemudian di sini akan menampilkan chat yang masih kosong. Untuk menambahkan, kita bisa menulis pertanyaan di sini, yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kemudian untuk algoritma yang digunakan, kita bisa memilih menggunakan radio button yang ada di bawah sini. Ada KMP, atau bisa juga dengan BM. Jadi jika diklik, kita akan memilih salah satu algoritma yang akan digunakan. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, mungkin kita akan lanjut ke fitur pertama dari aplikasi ini, yaitu fitur kalkulator. Jadi di sini fitur kalkulator digunakan uh, oleh pengguna untuk mendapatkan hasil dari suatu ekspresi matematika tertentu. Di sini chatbot akan memberikan hasilnya jika ternyata sintaks tersebut valid, atau bisa memberikan pesan kesalahan di mana menyebutkan bahwa sintaks tersebut tidak sesuai dengan ekspresi matematika yang sebenarnya, dan kemudian user bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan respon tersebut dengan baik. Oke, yang pertama mungkin kita akan berikan contoh terlebih dahulu. Misalnya ada sebuah ekspresi matematika, misalnya min 10 ditambah 2. Di sini terlihat bahwa ekspresi matematika merupakan valid dan jika dikirim kepada chatbot, maka chatbot akan menghasilkan bahwa jawabannya tersebut adalah min 8. Contoh yang lebih kompleks bisa saja berupa 9 ditambah dalam kurung 3 dikali 2 pangkat 3. Di sini terlihat bahwa ekspresi matematikanya masih valid dan jika dikirim kepada chatbot maka akan menghasilkan jawaban berupa 33. 3 kali 8, 24 tambah 9, 33. Ini merupakan contoh dari sintaks matematika yang valid. Namun jika pengguna mengirimkan suatu sintaks ekspresi matematika yang tidak valid, misalnya adalah 8 ditambah kali 7, maka chatbot akan memberikan pesan berupa bahwa ekspresi matematikanya memiliki kesalahan. Kira-kira seperti itu untuk fitur kalkulator. Boleh dilanjutkan ke fitur tanggal. Untuk selanjutnya yaitu fitur tanggal. Untuk chatbot ini terdapat dua kasus ketika kita ingin mengirimkan sebuah tanggal. Kasus yang pertama yaitu ketika tanggal valid, maka chatbot akan memberikan respon atau jawaban berupa hari pada tanggal tersebut. Yang kedua yaitu ketika tanggal tidak valid, maka chatbot akan mengirimkan sebuah pesan kesalahan. Baiklah, mari kita coba untuk tanggal yang valid. Mungkin bisa kita coba untuk tanggal hari ini, bulan 05, maaf maksudnya tanggal 05, bulan 05, tahun 2023. Seperti yang terlihat, bahwa benar hari ini adalah hari Jumat. Selanjutnya yaitu mari kita coba untuk tanggal yang tidak valid. Mari kita coba untuk 30 Februari 02.
tahun 2107. Seperti yang dilihat bahwa tidak ada tanggal 30 Februari, maka chatbot akan mengirimkan sebuah pesan kesalahan. Untuk selanjutnya, Oke, kita akan lanjut ke fitur ketiga dari chat doa, yaitu fitur untuk menambahkan suatu pertanyaan. Di sini fitur ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan suatu pertanyaan dan jawaban baru ke dalam database dari aplikasi yang bisa kemudian digunakan untuk fitur yang akan dijelaskan nantinya. Sebagai contoh, misalnya pengguna akan memasukkan suatu pertanyaan dengan sintaks sebagai berikut. Tambahkan pertanyaan, hewan paling tinggi dengan jawaban gajah. Perlu diperhatikan bahwa sintaks dari fitur ini harus mengikuti contohnya, yaitu ada tambahkan pertanyaan, kemudian diikuti dengan pertanyaannya, baru diikuti dengan frasa dengan jawaban, dan kemudian dengan jawabannya. Bisa dilihat bahwa chatbot mengirimkan respons bahwa pertanyaan hewan paling tinggi telah ditambahkan ke dalam database. Nah, fitur menambahkan pertanyaan ini juga dapat melakukan update terhadap pertanyaan yang sudah ada. Misalnya kita akan melakukan kembali update terhadap pertanyaan hewan paling tinggi ini. Maka kita bisa melakukannya dengan cara melakukan input, tambahkan pertanyaan, hewan paling tinggi, dengan jawaban jerapah. Nah, terlihat bahwa chatbot mengirimkan respon bahwa pertanyaan mengenai hewan paling tinggi sudah diupdate, sudah ada, dan kemudian diupdate jawabannya menjadi jerapah. Kira-kira seperti itu untuk fitur menambahkan pertanyaan dan jawaban. Oke, selain fitur menambahkan pertanyaan dan jawaban, juga terdapat fitur untuk menghapus pertanyaan dari database. Jadi pengguna dapat menghapus pertanyaan yang sudah ada pada database, sehingga pertanyaan tersebut tidak akan dijadikan sebagai salah satu pengecekan nanti ketika akan melakukan fitur yang terakhir. Sebagai contoh, kita bisa menghapus pertanyaan dengan mengikuti sintaks hapus pertanyaan hewan paling tinggi. Terlihat bahwa chatbot merespon bahwa pertanyaan hewan paling tinggi telah dihapus. Dan kemudian, selain memberikan respon seperti ini, chatbot juga bisa memberikan respons jika pertanyaan yang ingin dihapus ini tidak ada di database dari awal. Sebagai contoh, kita akan lakukan lagi hapus pertanyaan hewan paling tinggi. Oke, terlihat bahwa chatbot merespon dengan menjawab bahwa tidak ada pertanyaan hewan paling tinggi pada database karena sebelumnya telah dihapus. Kira-kira seperti itu untuk fitur menghapus pertanyaan. Lanjut ke fitur yang terakhir. untuk fitur selanjutnya yaitu chat yang berupa pertanyaan dan jawaban. Nah, dalam database kami sudah menyiapkan pertanyaan berupa ibu kota dari beberapa negara. Nah, mungkin bisa kita coba untuk pertanyaan, apa ibu kota Indonesia? Seperti yang terlihat pada layar, pada radio nyala untuk algoritma BM. Lalu akan melakukan pencarian untuk apa ibu kota Indonesia dan menghasilkan jawaban Jakarta. Mari kita coba untuk apa ibu kota Indonesia. Seperti yang terlihat, contoh A masih mengeluarkan jawaban yang sama. Mari kita coba untuk mengurangi lagi atau menambah kesalahannya. Mari kita coba untuk apa ibu kota IND.
Nah, dapat terlihat ketika kesalahan dari pertanyaan yang diajukan terhadap pertanyaan yang ada di database berbeda akan muncul berupa rekomendasi pertanyaan. Selanjutnya mari kita coba untuk kata apa. Nah, dapat terlihat meskipun ada beberapa pertanyaan yang berawalan apa, tetapi chat doa ini tidak mengeluarkan jawaban. Kenapa? Karena kami memasang threshold untuk pertanyaan yang dicocokkan pada pertanyaan database, yaitu sebesar 40% sampai 90% untuk pertanyaan rekomendasi, dan di atas 90% untuk pertanyaan yang akan memunculkan jawaban. Untuk fitur selanjutnya, silakan kepada Olive. Oke, jadi misalnya kita sudah selesai, di sini kan historinya sudah cukup banyak. Nah, misalnya kita mau menghapus, kita juga bisa dengan melakukan dengan mengklik tombol tong sampah di sini. Jadi jika kita klik icon ini, maka tab 2 akan dihapus. Kemudian kembali ke awal, ke tampilan awal. Dan jika kita menambahkan tab lagi dengan nama tab 2, nah di sini historinya sudah dihapuskan. Begitu juga dengan tab 1 juga bisa begitu, kita hapus, kemudian kita hapuskan juga tab 2, kemudian nanti untuk menambahkan lagi, dia akan menambahkan dengan chat yang kosong. Jadi kita bisa mulai dari awal lagi. Oke, demikian demo dari aplikasi yang kami buat. Terima kasih telah menyaksikan.